Selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, Opa. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa dalam saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama edisi Kamis 6 Februari 2025 pagi. Bersama dengan saya Anton Stefanus Wawolumaya, anggota PKLU GPIB Jemaat Menara Iman Jakarta Timur. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasinya. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang Tuhan kasihi, pagi hari ini kita mendengarkan sabda Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Maha Pengasih, kami berterima kasih untuk berkat-Mu yang baru setiap hari, juga atas kesehatan dan semangat di dalam memuliakan nama-Mu. Mengawali kegiatan hari kerja kami, Tuhan mau memperdengarkan firman-Mu kepada kami lewat pembacaan Alkitab dan renungan kami dengar bersama. Ya Roh Kudus, bantulah kami supaya apa yang kami baca, kami mengerti, tidak berlalu begitu saja. Sucikanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan 26. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memulihkan penglihatan orang buta. Setibanya Yesus dan murid-muridnya di Bethsaida, orang membawa kepadanya seorang buta. Mereka memohon kepadanya supaya dia menyentuh dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar desa. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepadanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang berjalan-jalan. Mereka kelihatan seperti pohon-pohon." Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lalu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung itu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Pembacaan renungan pagi hari ini berjudul Yesus Sumber Kesembuhan, dengan nas penunjang adalah ayat 22b. Mereka memohon kepadanya supaya ia menyentuh dia. Dalam beberapa kasus, Yesus hanya sekali bertindak, maka yang sakit langsung mengalami kesembuhan. Bahkan penyembuhannya
dilakukan hanya diucapkan kepada orang sakit. Namun dalam kasus penyembuhan di dekat Bethsaida ini, penyembuhannya bertahap. Orang lain yang percaya, Yesus yang membawa orang buta itu kepada Yesus. Bukan usaha orang buta itu, namun orang buta itu mau dibimbing keluar kampung. Maka untuk menolong meyakinkan kepercayaannya, Yesus bertindak meludahi matanya. Orang buta itu juga diajak kerjasama oleh Yesus dengan mencoba melihat walaupun belum begitu jelas. Dan setelah tindakan meletakkan tangan yang dilakukan Yesus membuat orang itu sungguh-sungguh dapat melihat karena matanya telah sembuh. Orang buta itu diberi kesempatan berperan dalam menerima tuntunan Tuhan Yesus dan merasakan pertolongan kesembuhan. Sebenarnya Tuhan Yesus dapat saja hanya bertindak sekali seperti pada kasus lain. Namun untuk orang buta ini, Tuhan Yesus memberi kesempatan yang sakit untuk berpartisipasi dalam menyambut perbuatan Tuhan yang baik itu. Maka penyembuhannya secara terjadi melalui proses bertahap. Kita perlu menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan sebelum kita menerima kebaikan dan pertolongannya. Kita juga perlu sabar menunggu tindakan Yesus saat kita merasa membutuhkannya dan yakin bahwa Dia mau menolong dan memberi yang terbaik bagi kita. Yang pasti, Yesus ialah sumber kesembuhan dan sumber yang perlu bagi kita agar kita dapat bekerja menceritakan kebaikannya kepada banyak orang. Mari kita percaya dan menerima pertolongan dan perbuatannya di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Dia ingin kita menikmati kesembuhan dan kebaikan, sebab Dia juga ingin kita memanfaatkan kebaikan itu untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan dalam perjalanan hidup kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar di asal-Nya. Bapak Ibu, Opa Oma, mengakhiri renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur, terima kasih Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan mengingatkan kita sebelum menerima kebaikan dan pertolongannya, hendaklah kita setia dan taat mendekatkan diri dengan Tuhan dan memberlakukan firman-Nya dalam menjalani kegiatan kehidupan kita. Ya Tuhan, sertailah dan berkatilah PKLU, para Dewan Pengurus PKLU GPIB yang sudah menyusun program SPMAB GPIB. Kami juga mendoakan warga jemaat PKLU di dalam pergumulannya, di dalam masalahnya dan perjuangannya. Mereka di usia yang lanjut menyangkut gangguan-gangguan
kesehatan, ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu, kuasa kasih-Mu, berikanlah pertolongan, berikanlah petunjuk-Mu agar mereka bisa mampu mengatasi masalah dan persoalan mereka. Kami juga mau mendoakan, berkati para pendengar SPMAB, berkati semua presbiter, berkati semua jemaat GPIB, dan berkati juga majelis sinode di dalam menyusun program-programnya. Melalui GPIB, jemaat bertumbuh, nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Berikan petunjuk-petunjuk-Mu kepada para pemimpin kami. Mulai dari pimpinan pusat juga sampai ke daerah-daerah. Kiranya mereka bersatu di dalam membangun agar kami sebagai warga Indonesia boleh merasakan kemakmuran, supaya semua rakyat Indonesia merasa berbahagia. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam kasih Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian pembacaan dan renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati.